Yang direnung. Nyambung ke sini. Lah ini gua apa namanya? Jelas nggak? Jelas. Gue emang cakep. Ayo. Lo nggak rekam kan? Gue rekam urusannya stroke. Jadi kalau kita ngomong stroke, ya makanya kita ngobrol sama dia. Tiba-tiba lupa lagi karaoke. Untung nggak bininya ya. Kagak, dia tiba-tiba lupa ada di mana. Terus nggak tahu, tiba-tiba nggak bisa inget aja. Padahal dia lagi nyanyi. Gitu. Emang seberapa bahaya sih yang namanya stroke ini nih? Bini, untung gue selalu siap selotip nih. Hidup segan masih tak mau. Iya, betul. Emang orang mati ada yang bisa hidup. Ini favorit gue nih, Jik. My Melody. Kenapa kan itu untuk awam deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Kali ini dengan kecanggihan teknologi, akhirnya gue bisa berkomunikasi dengan kakak gue yang lagi ada di Melbourne, lagi PhD. Karena kenapa gue bikin video kayak gini? Karena video ini terkait dengan adanya bulan stroke dunia. Sebenarnya hari stroke dunia ya, tanggal 29 Oktober kalau nggak salah. Bener gak sih? Bener ya? Oi, bener ya? Oke. Perkenalkan nih, apa namanya, Dr. Yohana Kusuma. Apa kabar, Cici? Ada di mana sekarang? Hai. Ada di mana sekarang? Masa orang ada di sebelah gue kok kayaknya? Hai. Di rumah, di apartemen. Di rumah, ya. Oke. Jadi ini antara Melbourne dan Jakarta. Ya, kalau kita ngomong masalah tentang stroke, ini Dr. Yohana ini emang lagi ngambil S3 ya, nggak jauh-jauh urusan sama stroke, dan mungkin dia ini kalau emang dibilang kuliahnya lama di luar daripada di Indonesia, nggak ngerti kenapa. Pokoknya urusannya stroke. Jadi kalau kita ngomong stroke, ya makanya kita ngobrol sama dia. Oke, gimana sih? Apa kabarnya di sana? Ya basa-basi dulu dong, biar kayak talk show. Baik, Diki. Biasalah di sini Melbourne, lockdown. Jadi sejak pandemi nggak pernah pulang kan? Nggak bisa. Oke nih, gini kita mulai ya. Gue ada beberapa pertanyaan buat lu nih, soalnya kan kita kan ngomong masalah tentang hari stroke itu ya. Nah, kalau misalnya ini kan masyarakat banyak banget yang tahu tentang istilah stroke, hanya sekedar tahu. Tapi untuk masalah dia mengerti atau paham tentang stroke tuh banyak yang masih nggak ngeh gitu loh. Ya mungkin lu bisa jelasin sih sebenarnya yang secara gampang, Cici, gimana sih stroke itu apa sih? Yang simpel aja gitu. Simpel aja ya. Jadi tuh pokoknya harus ada gangguan di aliran pembuluh darah dan tidak ada penyebab yang lain, pastinya harus tiba-tiba. Harus tiba-tiba. Jadi tuh nggak ada. Jadi tuh nggak ada tuh kejadian yang waktu kok kayak udah nggak enak nih kepalanya udah beberapa bulan yang lalu, itu bukan stroke. Pokoknya harus tiba-tiba saat itu. Bisa saat itu tiba-tiba bicara pelok, bisa tiba-tiba nggak bisa gerakin tangan, bisa tiba-tiba baal kesemutan, bisa tiba-tiba lupa. Oke. Nih, itu kayak gue pernah cerita sama lu deh, ada pasien gue yang tiba-tiba lupa di lagi karaoke. Nah, itu dia lagi... Oh, pernah? Lagi karaoke? Lagi karaoke, untung gak bininya ya. Coba kalau bukan. Kan lo. Terus dia tiba-tiba lupa lirik gitu? Tiba-tiba kagak, dia tiba-tiba lupa ada di mana. Terus nggak tahu, tiba-tiba nggak bisa inget aja, padahal dia lagi nyanyi gitu. Nah, habis itu dibawa, ketahuan ada lesi di bagian frontal atau di sumbatan di bagian depan. Gitu. Jadi yang namanya stroke ini nggak semata-mata urusannya cuma lemes paru atau gimana ya, enggak ya. Tapi apapun yang tadinya pokoknya ada perubahan di badan yang ya perilaku dan motorik atau apapun itu ya, gangguan fungsi saraf yang muncul tiba-tiba. Karena stroke ada dua, perdarahan dan penyumbatan. Ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya gini, anggapnya gini aja. Stroke pembuluh darah itu kan kayak selang. Tuh selang bisa mampet atau bisa bocor gitu ya. Nah, kalau selangnya pecah atau bocor itu alirannya juga ngaco. Kalau emang mampet juga pasti ngaco gitu kan ya. Nah, emang seberapa bahaya sih yang namanya stroke ini nih? Kan masyarakat tuh banyak yang tahu stroke sama serangan jantung. Kayaknya mereka lebih takut serangan jantung. Kayaknya stroke lebih bisa dipijit kasarnya seperti itu. Tapi kalau serangan jantung langsung ke IGD. Sebenarnya bahaya nggak sih stroke sebenarnya sih? Bahaya kalau misal sumbatannya nggak segera kita lepaskan atau tetap nyumbet di situ, kan jadi ibaratnya gini, Jik. Contoh nih, bukan hobi nih. Untung gue selalu siap selotip nih. Oh gitu? Nah, jadi iya, nih kalau buat nerangin ke yang untuk orang awam, gue biasa pakai selotip. Jadi gini, ibaratnya ini yang tengah-tengah ini nih, ini lihat tangan gue nih, yang bolong. Nah, ini anggapnya tuh daerah yang udah mati deh. Ya. Nah, daerah yang putih sekelilingnya ini nih, daerah penumbra atau daerah yang masih bisa diselamatkan. Hidup segan masih tak mau.
Iya, betul. Kalau ini udah Ah, mati beneran, hmm, mau lo apain? Nggak bisa kan? Tapi kalau ya, misalnya memang kalau kita selamatkan secepatnya, otomatis daerah yang udah matinya segini kan nggak melebar. Karena daerah ya, yang mati segala hidup tak mau kan jadi bisa kita restore lagi. Tapi kalau oke. misalnya kita nggak selamatkan buru-buru, dia jadi luasnya segini, daerah yang matinya. Makanya itu adalah bahayanya kalau bisa meluasnya sampai yang diperkirakan sampai segini, yang daerah penumbra itu daerah yang diselamatkan misalnya diperkirakan segini, nanti dia matinya segini juga gitu. Jadi, Atau dan mungkin kalau bisa dia juga, mati, nggak bisa hidup lagi kan? emang orang mati ada yang bisa hidup? Nah, itu dia makanya. Kan harus dikasih Nah, pengertian juga kan. makanya. Nggak mungkin ada yang udah mati Nah, hidup lagi ya. nggak mungkin. Nah, atau misalnya kayak begini deh, ini favorit gue nih, Jik, My Melody. Ya, gue apa? Nih. Nah, ini contohnya nih kalau misalnya ada infak daerah iskemiknya cuma sekecil ini, tapi daerah yang misalnya daerah yang ini sekecil, tapi daerah yang bisa diselamatkan segini deh ya, itu sama juga. Jadi daerah kalau misalnya kita nggak diselamatkan, daerah yang mati bisa segini gede juga gitu. Right? Contohnya Oke. begitu deh analoginya. Ya, jadi kalau semakin luas yang tersumbat, justru akan semakin berbahaya karena fungsi otaknya akan terganggu. Syukur-syukur tanda kutip ya, maaf syukur-syukur cuma lumpuh doang. Tapi kalau kena yang urusannya nafas, urusan itu kan bahkan bisa pengaturan detak jantung dan lain-lain Betul. justru menjadi fatal. Kalau yang beranggapan jantung sama jantung sama otak lebih bahaya mana? Mungkin nanti bisa lihat video detailnya ada di sini. Nanti gue cantumin ya. Kenapa sih stroke ini kan kalau nggak salah nih secara statistik ya, dia penyebab kematian dan kecacatan nomor 1 di dunia, benar nggak sih? Apa di Indonesia? Benar Betul. ya? Dunia apa Indonesia? Betul. Kalau misalnya di Indonesia nomor satu, kalau di dunia Hmm, dia gantian nama jantung. tuker-tukeran. Ganti-gantian aja deh nomor satu, nomor dua, ya Ah, tuker-tukerannya terus. klasemennya gitu ya. Kenapa bisa begitu sih? Iya. Kenapa bisa begitu? Kenapa Kan bisa gitu? kenapa tuh? Apa karena telat apa gimana? Karena tuh kalau misalnya nomor satu, karena tuh dia tuh kadang-kadang tuh suka silent ya. Jadi tuh Mm-mm, kadang-kadang tuh orang nih kalau misalnya dia kena stroke nih, mungkin mm-mm, kadang-kadang cuma baal doang, bisa di mm-mm, sekitar muka. Jadi dia mm-mm, pikir kok bisa tiba-tiba baal, anta juga baal sendiri gitu ya, bisa mm-mm, begitu juga. mm-mm, Tahu-tahu nanti itu kan bisa nanti dia sembuh lagi, kita sebut TIA atau transient ischemic attack. Nggak taunya kan transient ischemic attack itu untuk jadi stroke itu 30% bisa jadi stroke ischemic kan. Nah itu yang jadi sering jadi ini sering jadi stroke bener-beneran stroke karena awalnya tuh dicuekin dulu. Karena Nah terus kasarnya faktor nggak bahaya seolah-olah ya, seolah-olah. terus soalnya nggak bahaya. Terus yang kedua faktor risikonya itu mereka nggak mereka jaga. Mm-mm, Jadi kan banyak tuh yang sakit hipertensi lah, diabetes atau diabetes atau kencing manis, mm-mm, kegemukan, mm-mm, kurangnya olahraga, ya kan? Terus mm-mm, dia banyaknya makanan junk food seperti itu. mm-mm, Semua tuh jadi merokok. Nah, itu kan yang jadi bikin stroke sama penyakit jantung jadi chance-nya jadi lebih tinggi kan. mm-mm. Nah, itu Dia nggak sebabnya. ngeh ya, Makanya nggak ngeh. dia nggak ngeh. Karena banyak orang ngerasa kalau serangan jantung itu dia ada rasa sakit dada kiri langsung parno, gue jantung nih. Mereka udah tahu. Tapi Hmm, kadang stroke itu karena bentuk serangannya variatif tergantung daerah otak mana yang kena, kadang nggak ngeh gitu kan ya. Nah, betul. Sama kan di pembuluh darah itu kan kalau plak itu kan nggak langsung jadi gunung kayak gitu kan, Jik. Nanti mm, lu kasih lihat tuh gambar yang ultrasound karotid tuh. Ya kan kadang-kadang kan plaknya kan nempelnya dikit, dikit, dikit. Jadi kalau bisa sampai sebelum dia jadi lebih dari 50%, dia kan nggak akan kasih aliran flow-nya kan nggak terlalu terganggu sekali. Apalagi kalau misalnya dia collateral flow-nya tuh daerah yang di sekitar tuh pembuluh darah yang kecil-kecil itu juga masih bagus. Jadi ibaratnya kalau misalnya kayak pohon deh, pohon ada batangnya, ada dahannya sama rantingnya, ya kan? Kalau misalnya dahan sama rantingnya masih, misalnya dia dahan rantingnya mati satu, kan masih tetap dapat dari batangnya sama dahannya kan? Tapi kan mm, beda beda cerita dong. Kalau misalnya batang yang gede, yang kesumbat, mau dapat dari mana? selesai, Gitu. ya kan? Selesai kan? Mm, mm, Selesai mm. urusan. Makanya kenapa di Indonesia atau di Asia kebanyakan small vessel disease atau yang kena tuh di ranting-rantingnya yang kecil-kecil Yang nggak kecil-kecil. berasa, tahu-tahu selesai kena yang langsung yang gede, kolateralnya udah nggak gitu terlalu bagus lagi. Kenapa? Karena rantingnya udah banyak yang kesumbat. Jadi gimana caranya biar teman-teman itu tahu kalau misalnya dia mengalami serangan stroke? Ada nggak tanda-tanda yang harus harus diawasi gitu loh? Apa gimana? Ada, ingat yang slogan FAST, 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 ST, oke. ya kan? FAST. Mm-mm, F-nya kan dari facial.
Jadi lihat ada facial droops atau enggak. Jadi asymmetrical dari wajah. Lihat mukanya miring apa enggak gitu ya. Maksud sini bukan facial kecantikan. Bukan kali. Facial gue juga mau nih di facial. Gue udah lama nggak di facial nih semenjak lockdown nih. Udah nggak usah. Aduh. Nengok ke sini dong biar kesana kita ngobrol sebelahan. Nah, gitu. Jadi kan kita lihat-lihat lagi. Gue tengleng lagi lama-lama nih leher. Nih. Terus habis face. A kan arm. Arm. Jadi dilihat ini ya simetri atau tidak. Jadi kan untuk mau tahu ada hemiparesis atau ada kelemahan lengan sesisi, ya nggak? Jadi kalau misalnya lengannya satu ngeplek, itu kan biasanya kan stroke, gitu. Ngeplek kan itu untuk awam deh ya. Iya. Atau lemes. Gitu. Nah, atau kesemutan bisa dong, semutan, kebas. Kesemutan juga bisa. Nah kayak gitu. Itu tiba-tiba di sebelah, tiba-tiba ya. Nah kemudian kadang-kadang kaki juga bisa ikut. Oh, arm sama kaki urusannya ya. Atas kaki kan, nah gitu. Tapi memang di situ nggak disebutin arm itu biasanya. Tapi kadang-kadang kaki juga bisa. Takutnya nanti karena armnya doang mereka nggak mikir ke arah kaki gitu loh, Jik. Ya. Kemudian S itu dari speech. Jadi nih seperti kita ngomong normal biasa, itu tiba-tiba dia jadi bicara pelok atau tiba-tiba dia ngomong au yang kita sebut afasia motorik. Atau kita ajak ngomong dia nggak nyambung, tapi dia bisa ngomong afasia sensorik atau kombinasi kan juga bisa. Udah dibawa deh. Itu A-nya dari afasia, oke? Kemudian T dari time. Kalau udah kayak gitu udah langsung telepon ambulans. Di sini 911 kan yang istilah istilah internasional. Kalau nggak bawa ke rumah sakit as soon as possible. Udah jangan tunggu-tunggu. Dan ingat yang di video gue yang sebelumnya juga. Ya, ada di sini. Di sini. Ya. Di sini. Tuh. Oh, iya. Nggak usah tuh namanya ditusuk-tusuk ya. Iya, nggak usah diurut. Udah jangan diurut-urut, ditusuk-tusuk. Udah jadi nanti kelamaan. Karena kita mesti mengejar golden hour time-nya itu 4,5 jam. Okay? Oh iya, ya. Dan yang paling penting buat teman-teman ya, pasien-pasien stroke seperti ini jangan dikasih minum sembarangan karena ada risiko tersedak. Apalagi di Indonesia, apapun itu sakitnya biasanya pakai teh hangat. Nah, teh hangat itu benda asing kalau dia masuk ke paru, mungkin stroke-nya ringan, tapi orangnya perburukan dan bisa meninggal gara-gara radang paru yang parah. Hati-hati. Jadi jangan kelincahan. Jangan dikit-dikit teh gitu ya. Nah, itu dia kan. Gitu. Bisa sembuh nggak? Dikit-dikit teh. Ya tergantung seberapa luas daerah yang kesumbat atau daerah yang perdarahannya itu. Kalau misalnya dia semakin cepat dibawa ke rumah sakit kan yang seperti gue bilang tadi, daerah yang tadi mati itu kan untuk jadi meluasnya lagi kan jadi lebih lama kan, jadi lebih cepat diatasi. Kalau misalnya telat ya lebih pasti daerah yang matinya itu akan jadi lebih luas. Kemudian datangnya jangan langsung pas 4,5 jam jadi. Kadang-kadang pasien suka bilang, ini kan masih 4,5 jam nih, nggak bisa kan, kita kan juga mesti anamnesis, mesti examination. Makanya kan mesti cek darah, mesti diperiksa imaging lagi. Itu at least kita butuh waktu 30 sampai dengan 40 menit. Nah, kalau udah percis 4,5 jam ya mohon maaf, itu kemungkinan bisa di-delay. Tapi tergantung kalau misalnya dia kena pembuluh darah yang besar, kan masih ada tempatnya untuk trombektomi itu atau endovascular fluid retrieval. Tapi harus pada sumbatan pembuluh darah besar. Sumbatannya itu dijambak gitu ya. Ya dijambak, tapi mesti di pembuluh darah besar. Kalau ibaratnya di pohon itu mesti di batangnya, nggak bisa di rantingnya. Kekecilan kok nggak bisa. Jadi yang paling penting sih buat teman-teman, yang penting buat teman-teman kalau emang udah ada gejala fast tadi ya, kalau di Indonesia ada kearifan lokal tuh namanya segera, senyuman, gerakan, bicara. Nah gitu ya, senyumannya miring, gerakannya ngaco, bicaranya ngaco. Nah itu berarti itu udah tanda-tanda stroke ketika muncul mendadak. Jadi kalau udah kayak gitu jangan kekentilan, udah langsung buru-buru bawa ke IGD, ya kan? Ya. Nah, ya. Terus kalau di IGD itu kan berarti kan masalah sembuh tidak sembuhnya itu tergantung dari seberapa cepat dia ngeh itu serangan dan seberapa cepat, tepat dan akurat ditangani gitu kan? Yep. Nah, kalau misalnya kalau nggak dibawa ke rumah sakit, gimana caranya tahu gitu? Jadi jangan pernah berpikir aneh-aneh tentang stroke. Stroke ini masalah penyakit yang tidak menular, cuman memang sebetulnya dia dia tidak menular, tapi dia adalah penyebab kecacatan dan kematian nomor 1 di Indonesia. Kenapa begitu? Itu karena tadi
masyarakat masih banyak yang nggak ngeh bahwa orang tersebut, keluarganya atau kerabatnya atau dia sendiri mengalami stroke, sehingga dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu ya mau ngapain, dia kan dia pikir dia nggak kenapa-napa gitu kan. Nih PR-nya tuh bukan hanya bukan masalah pada ahli dokter saraf dan lain-lain, tapi banyak nih dokter umum, dokter semua dokter, semua tenaga kesehatan, dan tentunya juga masyarakat. Jadi masyarakat di sini bukan hanya cuman ngandelin oh ya udah stroke itu kan kalau misalnya lumpuh sebelah, belum tentu gitu ya. Jadi mah harus ada regulasi, harus ada informasi dan edukasi yang cukup antara dunia kesehatan dengan masyarakat. Nah, terakhir gimana nih pesan-pesan seorang dokter Yohana Kusuma yang gelar banyak banget yang gue nggak pernah hafal itu buat teman-teman yang dengerin video ini? Intinya adalah yang perlu dijaga adalah faktor resiko. Jadi kalau misalnya kalian punya darah tinggi, kencing manis, kegemukan, kemudian dia kurang aktivitas, merokok, itu kalau ada penyakit yang tadi yang di atas tuh hipertensi, diabetes, obatnya minum teratur. Jadi itu jangan deh minum, oh enggak saya pakai alternatif medicine aja, terus dia tuh tahu-tahu tetap naik gitu loh. Bukannya saya kontra sama yang alternatif medicine. Kalau mau minum alternatif medicine, go ahead, nggak apa-apa. Tapi obat dan dokter itu tetap dijaga juga, tetap minum gitu loh. Jadi jangan dicuekin, karena banyak banget yang pasien-pasien yang dia, oh enggak, obat medicine aja deh, obat alternatif medicine aja deh. Nggak taunya fungsi jantungnya tuh tinggal setengahnya. Kan kasihan kan. Jadi itu resiko resiko jantungnya penyakit jantung jadi tinggi, resiko stroke juga tinggi. Dan ada juga pasien aku yang ini stroke lagi gara-gara dia nggak minum obatnya dengan teratur. Ribet kan? Nah, kemudian kencing manis juga tuh obatnya tetap diminum. Memang sih for life, tapi daripada kita kan harusnya kan preventif, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kan lebih baik. Lebih mudah dan lebih murah. Betul. Nah, terus kayak makanan gitu ya, udah mulai dijaga, jangan banyak makan yang junk food tuh jangan. Perbanyak makan sayur atau buah-buahan. Ya sekali-kali ya boleh, bukan yang nggak boleh sama sekali. Kadang-kadang aku juga makan yang, misalnya makan ke hari ini mau makan barbecue, tapi kan cuma paling seminggu sekali atau 2 minggu sekali, nggak terlalu sering terus-terusan, tetapi kan tetap jaga jaga makanannya. Kemudian juga yang dilihat nih ya Jik ya, ini kolesterol kan juga salah satu faktor resiko kan. Itu tuh masyarakat awam sering bilang, oh enggak, kolesterol saya bagus-bagus aja, tapi mereka cuma ngeliat tuh dari total kolesterolnya aja. Itu salah ya, nggak hanya dari total kolesterol. Kita tuh mesti ngeliat tuh komponennya. Jadi dilihat tuh LDL-nya berapa, HDL-nya berapa, trigliseridnya berapa. Karena kalau yang jahat kan LDL. Memang sih di Indonesia saya tahu itu kan patokannya kan di bawah nilai optimalnya kan di bawah 100. Tapi kalau misalnya mau lebih aman saat ini tuh sekitar, kalau memang dia ada penyakit, apalagi dia plus ada penyakit jantung ya, ada sumbatan ya, lebih aman tuh LDL sekitar 70-80. Lebih aman. Jadi lebih rendah itu lebih baik yang sekitar 70-80 lah. Nah, kemudian minum obatnya yang masalah statin kayak gitu ya tetap harus diminum, bukan berarti nanti udah normal terus di stop, itu salah ya, tetap harus di maintain. Karena kalau nggak di maintain nanti dia akan tinggi lagi, dia bikin sumbatan baru lagi seperti itu. Terus kemudian obat darah tinggi juga tetap diminum kan. Kemudian aktivitas olahraga, memang aku tahu di sini kan kita lagi COVID, kan lagi pandemi, tapi kita kan bisa jalan atau aktivitas di rumah seperti itu juga bisa. Kemudian kayak minum alkohol juga udah mulai dikurang-kurangin kayak begitu. Intinya sih jaga semuanya yang memang faktor resikonya. Ya, intinya sih sebenarnya pola hidup sehat lah ya, makan yang benar, bergerak gitu, jangan mager ya. Cuma kan kadang sekarang semua serba instan, akhirnya mager, duduk doang depan laptop, ya kayak kita gini, nggak ada yang ini kan, gue cuma karena bikin konten, aslinya gue tetap bergerak, ya kan? Makanya kan ya, nambah berat badannya gue masih tetap nggak gimana-gimana lah gitu kan. Apalagi Cici kan tetap ya. Dulu. Kenapa? Masih seperti dulu. Ya udah, paling itu dulu buat teman-teman ya. Ini informasi yang semoga bermanfaat. Jadi apapun itu, kalau memang ada informasi mengenai stroke, tolong di cross check dulu kepada tenaga kesehatan yang kompeten, kepada dokter. Karena berita tentang kesehatan apabila disampaikan bukan dari tenaga kesehatan yang kompeten atau dokter,
biasanya, bukan biasanya lagi, saya bisa pastikan 99,9% adalah hoax gitu ya. Jadi jangan sampai informasi ini berhenti sampai di sini. Tolong disebarkan. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.